Assalamualaikum pemirsa, selamat jumpa dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam informasi unik dan menarik tentang dunia Islam yang sayang Anda lewatkan. Pemirsa Mozaik Islam, pernahkah kita memperhatikan ketika seseorang akan berjumpa dengan kekasihnya, maka ia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa dengan pakaian yang bagus, bersih, dan menambahkan wewangian agar orang yang ditemuinya merasa senang. Demikian pula dengan seseorang yang akan menjalani wawancara kerja atau bertemu dengan klien yang penting. Namun ketika seseorang akan sholat menghadap ilahi, justru memakai pakaian seadanya. Kadang tidak mempertimbangkan kepantasan, kebersihan, bahkan mengabaikan syarat-syarat pakaian sholat yang semestinya. Pemirsa, Mozaik Islam kali ini akan merangkum tentang tuntunan pakaian untuk sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang paling penting bagi orang-orang muslim, karena sholat merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk sholat, baik dari persiapan jasmani maupun rohani. Salah satu persiapan jasmani yang paling penting yaitu bersuci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, maka akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya. Bahkan akan keluar pula dosa-dosa itu dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Selain kebersihan diri dan lingkungan untuk sholat, umat muslim juga harus memperhatikan kepantasan pakaiannya ketika menghadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, kenakanlah perhiasanmu pada setiap memasuki masjid serta makan dan minumlah. Namun jangan berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Syarat pertama dan utama untuk pakaian sholat, baik laki-laki maupun perempuan, adalah suci dan bersih dari najis. Tidak jarang kita merasa ragu apakah pakaian kita terkena najis atau tidak apabila kita selesai buang air kemudian hendak berwudu. Ketahuilah pemirsa, keraguan-raguan merupakan salah satu upaya syaitan menggoda manusia agar rusak ibadahnya. Maka tuntaskanlah urusan buang air dengan beristinja, yaitu bercebok membersihkan kemaluan, dan pastikan diri dan pakaian kita bersih dari najis sebelum berwudu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu menjumpai sesuatu di perutnya, sedangkan dia ragu-ragu apakah sesuatu itu keluar atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sholat, sehingga dia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Apabila terpercik najis pada pakaian yang akan dipakai untuk sholat, maka segera bersihkan bagian yang terkena najis. Syarat kedua adalah pakaian yang dikenakan untuk sholat harus menutup aurat, yaitu tidak ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dan tidak pula tipis atau transparan. Di masa kini, banyak muslimah yang menggunakan mukena saat sholat, namun bahan mukena transparan dan tipis sehingga kulit lengan dan betisnya masih sekilas terlihat. Selain itu, banyak pula muslimah yang menggunakan pakaian sholat yang ketat dan menunjukkan lekak-lekuk tubuh. Rasulullah SAW bersabda, akan ada kelak pada umatku wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Hadis riwayat Muslim. Salah satu fenomena sholat muslimah yang salah juga tampak dari sholat muslimah yang rambutnya masih tampak, padahal rambut adalah aurat yang wajib tertutup. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang telah haid, balik kecuali dengan kerudung. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Fenomena aurat yang terbuka saat sholat sesungguhnya bukan milik kaum perempuan saja. Kaum laki-laki yang berpakaian pendek sering menunjukkan bagian auratnya di bagian belakang tubuh saat sujud. Padahal aurat buat laki-laki adalah antara pusar hingga mata kaki. Syarat ketiga pakaian untuk sholat, hendaknya pakaian yang dikenakan tidak berwarna mencolok, apalagi berhiaskan gambar-gambar atau tulisan yang dilarang. Hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dahulu Aisyah memiliki kain gorden yang digunakan untuk menutup sisi rumahnya. Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, jauhkanlah kain itu dariku. Sesungguhnya senantiasa gambar-gambarnya telah mengganggu sholatku. Hadis riwayat Bukhari. Bagi perempuan yang mengenakan mukena, hendaknya tidak berlebih-lebihan dengan mukenanya.
Mukena yang biasanya berwarna putih polos kini bisa bermacam-macam warna dengan tambahan ornamen berupa renda, sulaman, bordir, dan lain-lain untuk mempercantiknya. Hal ini harus diperhatikan, jangan sampai menimbulkan kekufuran di kalangan muslimah. Jangan sampai juga mukena yang berwarna-warni mengganggu kekhusyuan sholat orang-orang di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan laki-laki. Hindarilah memakai pakaian dengan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang akan mengganggu kekhusyuan. Ya, bayangkan saja jika kita sholat di belakang orang yang memakai baju penuh dengan tulisan atau gambar yang mengusik rasa keingintahuan. Tentu akan sangat sulit mencapai kekhusyuan. Kemudian yang terakhir, pakaian yang dikenakan untuk sholat hendaknya diperoleh dengan harta yang halal lagi baik, karena kita mengenakannya untuk beribadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya orang bersedekah dengan harta yang halal meskipun hanya sebutir kurma. Allah tidak menerima ibadah kecuali dari yang halal. Allah akan menerimanya dengan kekuasaannya, kemudian menambahkannya menjadi lebih. Sebagaimana salah satu dari kalian mengembangkan harta, maka kemudian harta itu dijadikan banyak seperti bukit. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, setiap manusia tentu ingin meraih nilai ibadah yang terbaik di mata Allah, terutama ibadah sholat. Maka hendaknya kita mulai dengan memperbaiki cara berpakaian untuk berjumpa dengan Allah kekasih sejati dalam setiap sholat. Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang Anda lewatkan. Pemirsa, kesehatan merupakan bagian penting dalam hidup manusia. Tanpa makanan yang sehat, kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan lancar, baik untuk bekerja maupun beribadah. Alangkah baiknya bila kita mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak hanya perilakunya, namun juga pola makan beliau yang selalu menjaga kesehatan. Nah, berikut makanan-makanan yang menjadi kegemaran Rasulullah SAW, serta manfaatnya untuk tubuh kita yang berhasil dirangkum Mozaik Islam. Salah satu makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW adalah kurma. Tak bisa dipungkiri, buah kurma cukup mudah kita jumpai, apalagi bila menjelang bulan Ramadan. Kurma menjadi andalan untuk menu berbuka puasa. Namun Rasulullah SAW memakan kurma secara rutin, tak hanya di bulan Ramadan saja. Saat masuk waktu duha, Rasulullah memakan 7 butir kurma matang. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan, barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka racun dan sihir tidak akan membahayakannya pada hari itu. Kurma memang berkhasiat. Dari sebuah kajian di Mesir ditemukan bahwa kurma mampu membunuh sel-sel yang menyebabkan kanker. Terbukti kawasan yang penduduknya mengkonsumsi kurma tidak pernah mengalami penyakit mematikan tersebut. Berbuka puasa dengan kurma juga baik, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena kurma mengandung glukosa, sehingga cukup untuk menggantikan zat-zat gula yang kering karena berpuasa seharian. Glukosa sudah cukup mengenyangkan sehingga setelah sholat maghrib tidak akan makan secara berlebihan. Menjelang petang hari, Nabi Muhammad SAW biasanya menyantap cuka dan minyak zaitun. Tentu saja dimakan bersama dengan roti. Manfaat dari cuka dan minyak zaitun ternyata cukup banyak. Di antaranya mencegah pengeroposan tulang di hari tua, mencegah sembelit, menghancurkan kolesterol, dan melancarkan pencernaan. Cuka dan minyak zaitun juga berfungsi untuk mencegah kanker dan menghangatkan badan saat musim dingin tiba. Pemirsa Mozaik Islam, selain makanan di atas yang rutin dikonsumsi Nabi Muhammad SAW, ada pula makanan yang disukai Nabi namun beliau tidak rutin mengkonsumsinya. Di antaranya adalah sarit. Sarit adalah campuran antara roti dan daging dengan kuah air masak. Sebuah hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, keutamaan Aisyah atas kaum wanita seperti keutamaan sarit atas seluruh makanan. Ini berarti memang makanan sarit memiliki tempat tersendiri di hati Nabi Muhammad. Sarit berkhasiat untuk memberikan kekuatan pada badan, sebagai tambahan tenaga serta menambah kalori. Yaktin atau labu air juga menjadi makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW. Labu air berkhasiat untuk mencegah penyakit gula, mengobati luka bakar, memar, dan bengkak, menghentikan sakit demam, dan menurunkan suhu badan yang sangat tinggi. Jenis buah ini juga mudah dicerna, serta tidak membebani kerja perut dan usus. Jadi sangat cocok untuk membantu proses penyembuhan penyakit secara umum.
Anggur menjadi makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW yang kita bahas selanjutnya. Anggur berkhasiat untuk membersihkan darah, memberikan kekuatan pada pinggang, memperkuat ginjal, serta membersihkan perut. Makanan lain yang disukai Nabi adalah hilbah, atau disebut juga dengan istilah halba. Jenis makanan ini termasuk golongan biji-bijian. Halba termasuk salah satu obat tertua di dunia. Selain sudah digunakan di zaman Hippocrates, bapak pengobatan Yunani, halba bahkan telah dipakai untuk pengobatan pada zaman Mesir ribuan tahun yang lalu. Halba mempunyai khasiat diantaranya untuk menyembuhkan radang lambung, gangguan pencernaan, wasir, sakit kerongkongan, asma, batuk, haid tidak teratur, serta diabetes. Daging domba juga menjadi salah satu makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW. Daging domba kaya akan protein, zat besi, vitamin B12, dan nutrisi lainnya seperti zinc, sehingga bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Selain itu, daging domba juga mempunyai fungsi sebagai zat pembangun dalam membentuk jaringan baru pada tubuh. Tapi banyak orang yang menghindari daging domba, dengan alasan takut tekanan darah dan kadar kolesterol dalam darah naik. Padahal kandungan lemak total, kolesterol, dan lemak jenuh daging ini lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis daging lainnya. Biasanya Nabi Muhammad SAW hanya memakan daging dari bagian lengan saja, bukan bagian jeroan. Yang menjadi kegemaran Nabi Muhammad SAW lainnya adalah daging kelinci. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi menghadiahkan 2 paha kelinci kepada Rasulullah dan beliau menerimanya. Kelinci mempunyai daging yang enak dan juga berkhasiat. Selain bisa menurunkan kolesterol, daging kelinci juga mampu mengobati penyakit jantung, penyakit asma, dan juga mengatasi kemandulan. Kesehatan memang menjadi modal penting untuk bekal umat manusia dalam beraktivitas. Dan alangkah baiknya kita sedikit demi sedikit mulai mengikuti pola makan Rasulullah SAW. Karena selain menyehatkan, perilaku Nabi Muhammad adalah sunnah yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Terima kasih Anda masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, Islam sangat jelas mengatur masalah halal haram, termasuk halal haram dalam harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Rezeki yang baik adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal lagi baik dan digunakan pada jalan yang halal lagi baik pula, sehingga mendatangkan berkah bagi seorang hamba. Sangat penting bagi setiap muslim mengetahui status harta yang dimiliki, karena dengan adanya harta haram dalam kehidupan kita bisa mendatangkan bahaya sejak di dunia hingga di akhirat nanti. Namun apakah semua harta yang kita miliki telah memenuhi syarat halal dan baik? Beberapa ulama menyimpulkan jenis-jenis harta haram. Yang pertama adalah harta haram karena zatnya, misalnya babi, khamar, dan benda-benda yang najis. Harta semacam ini tidak bisa dibersihkan karena hakikatnya haram mutlak. Maka itu tidak boleh dimanfaatkan dan harus dimusnahkan. Yang kedua adalah harta haram karena berkaitan dengan hak orang lain, contohnya barang-barang curian. Harta semacam ini wajib dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak dapat disedekahkan, karena tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari gulul harta haram." Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga adalah harta haram karena pekerjaan, misalnya harta riba dan harta dari hasil perdagangan barang haram. Harta semacam ini wajib dibersihkan, meskipun sedekahnya juga tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya, hingga sampai semisal gunung atau lebih besar dari itu." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, sebagian ulama berpendapat bahwa harta haram yang haram karena zatnya mutlak tidak boleh dimanfaatkan dan harus dimusnahkan. Telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal soleh.
sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sementara harta haram yang haram karena cara mendapatkannya, misalnya karena hasil curian atau dari pekerjaan haram, juga tidak boleh dimanfaatkan. Harta haram karena cara mendapatkannya bisa dibersihkan dengan cara disalurkan untuk kepentingan umum. Namun demikian, sedekah dari harta haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah adalah suci, maka tidak mungkin menerima sesuatu yang kotor dan haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib atau baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib atau baik." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, harta haram membawa dampak yang sangat buruk dalam kehidupan umat muslim yang dirasakan langsung ketika di dunia bahkan terbawa hingga di akhirat. Beberapa keburukan akibat harta haram diantaranya, yang pertama adalah tidak diterima amalan seseorang yang mengkonsumsi harta haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tahuilah bahwa suapan haram jika masuk ke dalam perut salah satu dari kalian, maka amalannya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tabarani. Amalan yang dimaksud adalah segala bentuk ibadah yang dilakukan seorang hamba, yaitu sholat, sedekah, termasuk haji yang dibiayai dari harta haram. Rasulullah bersabda, jika seorang keluar untuk melakukan haji dengan nafkah haram, kemudian ia mengendarai tunggangan dan mengatakan labaik Allahumma labaik, maka yang berada di langit menyeru, tidaklah baik. Dan kau tidak memperoleh kebahagiaan, bekalmu haram, kendaraanmu haram, dan hajimu mendatangkan dosa dan tidak diterima. Hadis riwayat At-Tabarani. Ibadah yang dilakukan hakikatnya hanya untuk dan karena Allah Ta'ala, dan Allah hanya menerima ibadah dengan harta yang halal lagi baik. Pemirsa Mozaik Islam, setiap muslim juga wajib menafkahkan istri dan anak-anaknya dengan harta yang halal lagi baik. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seorang yang memasukkan sekerat daging haram ke perutnya, maka tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Dan barang siapa yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka neraka lebih utama untuk membakarnya." Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Memiliki harta haram juga menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa-doa seseorang. Sesungguhnya harta haram juga akan melempar pemiliknya ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Tidaklah tubuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya." Hadis riwayat Tirmizi. Para pemilik harta haram juga akan menjadi keras hati, tidak mau menerima kebenaran, tidak peka pada ayat-ayat Allah yang ada pada sekitarnya, tidak mau beramal, dan juga tidak bersabar atas segala yang terjadi. Pemirsa, pernahkah Anda merasa ragu apakah harta hasil jerih payah kita benar-benar halal lagi baik? Meskipun kita telah bekerja keras di jalan yang halal untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarga, tapi ternyata harta yang kita peroleh tidak sengaja tercampur dengan harta haram dari hasil riba akibat pihak lain. Sebagai contoh, seorang pedagang yang dibayar dagangannya dengan harta haram hasil curian, sementara ia tidak mengetahuinya dan tidak mungkin menanyakan kepada si pembeli. Harta semacam ini tergolong harta syubhat. Terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai hukum harta syubhat. Pendapat pertama menyatakan bahwa apabila harta haram lebih banyak daripada harta halal, maka keseluruhan hartanya adalah haram. Pendapat lainnya menyatakan apabila bercampur harta halal dan haram, maka harta tersebut hukumnya makruh, yaitu jika tidak dimanfaatkan akan mendapatkan pahala, namun jika dimanfaatkan tidak mendatangkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang takut syubhat, maka dia telah membebaskan diri dari agama dan harga dirinya. Barang siapa yang terjatuh pada perkara, maka ia jatuh pada perkara haram. Sebagaimana penggembala yang mengembala di sekitar pagar, maka ia hampir mengenai pagar itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita semua. Wassalamualaikum.